Ya, pemirsa YouTube KR dan umat Paroki Ketus Raja, untuk saat ini rekoleksi yang pertama adalah rekoleksi dari asisten imam Paroki Ketus Raja. Untuk itu, kita akan sedikit wawancara bersama dengan panitia dan beberapa peserta rekoleksi asisten imam periode 2022 hingga 2025 Paroki Ketus Raja, Surabaya. Mari. Ya, kali ini saya bersama Ketua Panitia dan Koordinator Asisten Imam Paroki Ketus Raja. Nah, bagaimana persiapan dari pelaksanaan rekoleksi asisten imam untuk periode 2022 hingga 2025? Kita akan tanyakan. Ya, selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Pak Budi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan untuk persiapan dari panitia dan apa saja yang harus dilaksanakan, jumlah peserta dan sebagainya. Untuk jumlah peserta untuk tahun ini yang ikut acara rekoleksi di Wisma Syanti Lawang kurang lebih sekitar 70 peserta asisten imam. Pembicara dari Romo Freddy posisi dalam perjalanan ke Wisma Syanti Lawang, seperti itu. Di sana sudah ada tim pioneering yang tadi berangkat jam 8, kurang lebih 4 personil, kemudian dari Komsos sudah berangkat 2 orang, Pak Didik sama Pak Hadi, seperti itu. Ya. Kemudian untuk pesertanya ini, Pak Andi, komposisi dari panitia, dari peserta yang lama dengan yang umat yang baru dalam artian ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, kira-kira bagaimana, Pak? Ya, cukup, yang baru juga cukup banyak, sedangkan yang lama-lama sudah 2 periode juga masih lanjut seperti itu, Pak Udi. Ya, perbandingannya sekitar kurang lebih ya berapa ya? 40-30-an kurang lebih seperti ya, seperti itu. Kemudian untuk kesan dalam pelaksanaan atau persiapan untuk kegiatan ini bagaimana, Baik, Pak? untuk persiapan kurang lebih kita hanya 2 minggu, Pak Budi. Tapi semua panitia sangat mendukung acara ini sehingga apapun kendalanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan untuk saat ini kita sudah siap untuk mengikuti acara rekoleksi di Wisma Syanti Lawang. Harapan yang diharapkan untuk kegiatan ini setelah mengikuti rekoleksi ini, Pak? Baik, harapan saya adalah asisten imam yang baru dapat mengikuti jejak asisten imam yang sudah senior, dan mereka akan terus bertugas baik di lingkungan maupun di paroki. Mengingat mereka juga diangkat jadi asisten imam dari lingkungan. Saya harap mereka juga membantu berkembangnya di lingkungan masing-masing. Seperti itu, Pak Udi. Ya. Terima kasih, Pak Andi. Ya. Nah, pemirsa YouTube dan umat Paroki Ketus Raja, harapan dari Ketua dan Koordinator Asisten Imam Paroki Ketus Raja bahwa keterlibatan umat untuk yang dalam asisten imam yang terbaru ya, Pak ya, yang baru juga ikut ambil bagian di dalam pelayanan ke depannya. Mungkin Pak Andi bisa ditunjukkan salah satu aja kira-kira umat paroki yang menjadi asisten imam yang baru, Pak. Baik. Yang baru. Bentar. Salah satunya dari lingkungan H1, Pak Alek. Pak Alek. Itu yang duduk garis strip itu. Oh ya, mungkin bisa dipanggil, Pak. Ya, Pak Alek, silakan ke sini. Ya. Ini adalah Pak Alek, perwakilan asisten imam yang baru dari wilayah Hieronymus 1. Pemirsa YouTube dan umat KR, bersama saya dengan Bapak Alexander. Pak Alexander. Beliau adalah asisten imam dari wilayah Hieronymus 1 yang baru. Nah, ini akan sedikit saya tanya atau saya wawancarai terhadap dengan kesan mengikuti rekoleksi ini. Gimana, Pak? Menjadi asisten imam ini memang suatu hal yang baru buat saya. Walaupun saya memang dari kecil sudah dibesarkan di gereja Katolik, tapi memang ini baru pengalaman pertama kali saya.
Sewaktu saya sekolah, memang saya sekolah di sekolah Katolik terus. Pernah kepingin jadi misdinar, tapi nggak jadi. Baru kali inilah dapat kesempatan pelayanan menjadi asisten imam. Ya moga-moga saya bisa menjalaninya dengan baik lah. Harapan kedepannya Pak untuk menjadi asisten imam periode yang baru ini? Saya terus terang aja belum ada pandangan karena barusan pertama kali ini Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, semoga pelayanan menjadi asisten imam menjadi berkat bagi Bapak dan keluarga serta umat yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa YouTube dan umat Paroki Kristus Raja, kali ini saya juga bersama dengan Pak Ave, Pak. Pak Ave Rino, Pak. adalah senior asisten imam di Paroki Kristus Raja. Sedikit saya akan bertanya-tanya tentang kesan dan harapan ke depan dengan adanya rekoleksi ini. Gimana Pak? Ya, kalau menurut saya sih rekoleksi itu bagus Pak, supaya nanti pertama kita refresh, supaya kita nanti bisa lebih enak lagi dalam melayani, karena kan kita sudah diperbarui imannya di dalam rekoleksi. Yang kedua juga, itu juga akan membina yang mungkin yang masih belum pernah atau tahu, sehingga bisa melayani umat lebih maksimal lagi. Begitu menurut saya Pak. Dengan adanya rekoleksi ini Pak, dengan peserta yang baru, yang muda, kira-kira harapan dari Pak Afik bagaimana? Ya, nanti supaya menumbuhkan anak-anak muda yang lain untuk kedepannya mau melayani Pak, karena ada contoh bahwa kaum muda sudah mulai melayani begitu Pak. Jadi jangan pakai yang senior-senior aja, supaya yang muda-muda itu juga nanti bisa lebih cepat berkarya di paroki, dan itu kan tambah menghidupkan Pak. Rekoleksi itu kan cuma untuk menambah aja Pak gitu loh. Bagaimana keguyupan untuk kita ini apa? Ya melayani bersama itu kan harus ada seperti panduannya begitu. Ya begitu aja Pak. Kesan Pak Ave pada saat dulu asisten imam yang dulu di zaman Pak Ave dengan sekarang, kira-kira apa yang berbeda? Mungkin ada kesamaan dan perbedaannya Pak. Kalau menurut saya sih juga gimana ya? Saya juga mulai dari awal waktu itu Pak. Yang pertama, ya rasanya sih kalau waktu saya dulu memang masih agak banyak seniornya Pak ya. Nah, yang akhir-akhir ini memang lebih banyak kaum mudanya, dan itu saya lebih senang Pak. Karena apa? Karena masih muda sudah mau melayani, itu kan satu kemajuan yang besar sekali untuk apa gereja ya Pak ya. Gitu. Terakhir Pak, harapan yang Bapak inginkan dengan adanya rekoleksi ini pada asisten imam yang akan melaksanakan pelayanan di periode yang akan datang. Ya, supaya mereka lebih sungguh-sungguh melayani Pak. Karena saya melihat pelayanan di asisten imam ini kan sebetulnya juga tidak berat Pak sih, tetapi dituntut waktu itu loh Pak. Terutama di waktu-waktu misalnya pas waktu-waktu pagi, nah itu kan kadang-kadang kan orang mungkin ya timbul jenuh atau malas atau apa. Dengan adanya rekoleksi ini saya berharap timbul apa kepedulian yang lebih gitu loh Pak ya. Yang tidak tahu nanti mungkin di dalam rekoleksi bisa dibahas atau bagaimana supaya timbul semangat untuk melayani itu lebih pada, terutama pada jam-jam yang sangat rawan Pak. Misalnya jam pagi sekali, jam misa yang malam sekali, itu kan kadang-kadang dituntut untuk apa ya? Ya itu untuk berkorban Pak, gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih loh Pak. Bu, mari kita awali dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Pak Anton sebagai Ketua Bidang Sumber, dan nanti akan berkat dari Romo Abel. Monggo Pak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga para saudara dalam perjalanan dan proses rekoleksi selanjutnya mendapat berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Silakan. Saya ada di Wisma Santi Lawang, di mana para peserta rekoleksi asisten imam Paroki Kristus Raja untuk periode 2022 sampai dengan 2025 sudah datang. Dan kondisi dan suasana di Wisma Santi saat ini sungguh sangat sejuk, sangat mendukung dalam persiapan para peserta untuk mengikuti kegiatan dari rekoleksi kali ini. Nah, bagaimana kesiapan para peserta, kemudian bagaimana acara yang akan dilaksanakan di Wisma Santi Lawang ini bagi para peserta asisten imam Paroki Kristus Raja. Mari ikuti saya dalam laporan kali ini. Liputan Komsos KR bersama saya, Hieronymus dan kameramen Jerry. Selamat mengikuti. Ya, selamat pagi para pemirsa YouTube Komsos dan umat Paroki Kristus Raja. Pagi ini hari kedua dari rekoleksi asisten imam Paroki Kristus Raja Surabaya. Nah, apa saja kegiatan pada pagi hari ini? Mari kita lihat dan kita ikuti hingga berakhirnya nanti rekoleksi jam 12. Mari ikut kami. Bagi Tuhan, padukanlah seruanmu dengan petikan gawai. Di saat ini, saat jeda para asisten imam untuk kegiatan di sela-sela rekoleksi, sedikit saya ingin mewawancarai para peserta rekoleksi asisten imam Paroki Kristus Raja. Nah, kebetulan yang akan saya ajak ngobrol adalah asisten Paroki Kristus Raja periode 2022-2025 yang baru dan yang termuda. Mari. Halo Mas, Ya. dengan siapa ini? Dengan Christian Heri Mas dari Christian Heri. Ignatius 1. Dari Ignatius 1. Nah, Mas, kita nyantai aja ya. Iya. Ini habis ngapain ini, Mas? Mamiri. Mamiri, oke. Mas, dari acara awal hingga saat ini, Ya. kira-kira kesan apa yang Mas Heri ya, panggilannya, yang dirasakan? Senang bisa mengenal semua karakter yang ada, bisa belajar dari senior-senior yang ada. Nah, itulah yang saya alami sekarang. Ya.
Khususnya acara atau acara yang diadakan oleh Pak Nitya Rekoleksi ini, apa yang Mas bisa rasakan dalam hati dan dalam pertumbuhan iman Mas Christian ini? Merasa senang sih, karena kita itu dipanggil oleh Tuhan dan untuk melayani umat. Gitu ya. Nah, kira-kira ini Mas, tidurnya nyenyak enggak tadi malam Mas? Alhamdulillah. Oke. Dengan para peserta yang lain, khususnya yang senior gitu, ada rasa sungkan atau bagaimana, atau malah menambah keinginan Mas Heri atau Mas Christian ini untuk semakin belajar kepada beliau? Ya, semakin bertambah untuk ingin belajar untuk mendalami Katolik ini. Mas, harapannya Mas dengan menjadi asisten imam periode ini, apa yang Mas harapkan terhadap umat? Itu saja. Terhadap umat, semoga umat bisa menjadi lebih baik lah untuk kedepannya. Ya. Oke, Mas, selamat melayani. Ya. Semoga rekoleksi yang Mas dapatkan ini akan berbuah dan berkat untuk umat yang lainnya. Amin. Amin. Nama saya Agustinus Wijanarko dari wilayah B. Saya mulai B2, dulu B Pak, B4 dulu. Saya mulai menerima panggilan Tuhan untuk melayani sekitar zaman apa ya? Tahunnya saya lupa, cuma pada waktu itu penerimaan sakramen Ekaristi itu dengan piring yang kita memakai pakaian batik dengan piring hosti yang umat mengambil sendiri itu. Untuk tahunnya saya Kira-kira tahun 80 berapa ya? 86 atau apa itu, sebelum ada asisten imam. Jadi sudah itu kita mulai masuk menjadi asisten imam, dan karena di wilayah saya itu untuk mencari pengganti dan regenerasi itu sulit sekali. Jadi setiap selesai periode saya diminta lagi untuk menjadi asisten imam sampai sekarang ini. Jadi mulai kira-kira 86 sampai 2022 ini. Kemudian kesan dan harapan Ya, untuk ke depan. ya ke depan saya mengharapkan dari wilayah saya ini lebih banyak lagi yang mau bersedia untuk menjadi asisten imam. Karena menurut mereka selalu kalau dimohon untuk menjadi asisten imam belum pantas, tidak siap, tidak ada waktu. Jadi nanti saya mengharapkan, kita doakan semoga di wilayah saya ini nantinya itu tumbuh keluarga-keluarga baik yang mau untuk menjadi asisten imam. Ya, selamat siang. Nama saya Suryadi Aditya Varna. Saya dari wilayah Eduardus, Kring Eduardus 2. Ya, saya mungkin seingat saya yang ada bukti otentiknya ya. Saya nggak tahu dulu tahun 80 berapa atau berapa, yang jelas tahun 90 itu saya sudah mendapat penghargaan. Periode 80 sampai 8 berapa gitu ada buktinya. Jadi saya dulu memang terpanggil untuk menjadi asisten imam juga atas kemauan saya dan istri saya untuk mendaftar. Memang pada waktu itu asisten imam yang muda-muda itu tidak ada, betul ya. Kita ini sebagai yang termuda waktu itu. Semuanya sudah sepuh-sepuh seperti Pak Kirno, Pak pokoknya semuanya yang sudah sepuh-sepuh itu. Terus sampai sekarang saya tetap diperlukan untuk menjadi asisten imam itu dengan beberapa alasan. Memang pada waktu kira-kira 3 periode yang mundur ini, waktu itu ketua wilayah saya adalah Ibu Sui. Nah, itu kan sudah mulai ada perubahan-perubahan untuk menjadi asisten imam. Ya, ada kriteria, berapa umurnya, segala macam. Nah, sekarang
saya itu sebenarnya sudah termasuk termasuk kategori yang sudah mesti diganti. Tapi sehubungan dengan wilayah, satu wilayah itu hanya ada satu waktu itu. Ada satu, ya saya sendiri, dan ketua wilayah saya berbicara, Pak, kepada Romo, kalau Pak Suryadi tidak jadi asisten imam, berarti asisten imam di wilayah ini kosong, terutama untuk pelayanan orang-orang sakit dan orang-orang sudah lanjut usia, serta layanan-layanan di rumah sakit dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita diajukan dan diterima oleh gereja. Nah, setelah itu periode berikutnya itu ada tambahan lagi 2 orang, ya, Pak Indra sama Pak Arsono. Sedangkan Pak Indra sendiri bekerja ikut orang yang tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya. Kalau di gereja dia bisa, tetapi kalau untuk pelayanan di rumah-rumah atau tidak bisa. Juga Pak Arsono, dia mempunyai usaha yang selalu buka mulai pagi sampai sore, itu buka toko lah istilahnya, jual dagangannya itu loh. Jadi dia sendiri juga tidak bisa, hanya bisanya di gereja saja. Dan akhirnya saya tetap dipakai, dan sampai sekarang ini, barusan ini saya ditanya juga sama ketua wilayah saya, Pak Suryadi gimana? Mau mesti jadi asisten imam atau tidak? Saya terserah aja, Pak wilayah. Saya sudah tua, sudah kriterianya tidak capai. Tetapi kalau dibutuhkan, saya tetap bersedia. Karena saya senang mulai dari dulu itu untuk bekerja sosial, melayani orang-orang banyak, itu adalah termasuk kayak hobi saya. Kebetulan saya kan usaha sendiri yang bisa saya atur, saya tinggal, dan sewaktu-waktu ada kematian apa saya berangkat, diminta ya oke, tidak pernah menolak. Jadi untuk satu wilayah itu kita yang melayaninya. Dan kebetulan ini sama ketua wilayah saya didaftarkan. Jadi bukan saya yang daftar, pokoknya habis ditanya itu terus didaftarkan, ya sudah. Ya diterima aja, ini suatu panggilan Tuhan karena kita masih dibutuhkan. Untuk generasi selanjutnya ya saya mengharapkan, puji Tuhan, saat ini, hari ini kita ada tambahan 1 untuk wilayah kita dari wilayah E3. Ya, jadi saya merasa senang karena mulai ada pendampingi saya, di mana sewaktu-waktu kalau saya sudah tidak melayani lagi, masih dapat ada yang meneruskan di wilayah kita ini. Sekarang kita banyak bersyukur dan berharap Tuhan selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kesan saya atas acara rekoleksi bersama para asisten imam Paroki Kristus Raja adalah bahwa para asisten imam ini sangat semangat. Saya melihat dalam mata mereka, pandangan mereka, begitu hausnya mereka untuk memperdalam, untuk sungguh-sungguh bersemangat, sungguh-sungguh ingin melayani dengan baik. Kesungguhan itu yang saya lihat dalam mereka mengikuti acara dengan tepat waktu, mereka mudah untuk diatur, mereka taat pada setiap instruksi yang diberikan oleh panitia, dan itu bagi saya luar biasa. Banyak dari asisten imam ini yang usianya tidak lagi muda, tetapi mereka masih memiliki semangat yang muda. Pesan saya bagi para asisten imam, mantap imannya, teguh harapannya, penuh kasihnya. Dan semoga para asisten imam
senantiasa bersatu, ya, karena tugas menjadi seorang imam ini, asisten imam ini berat. Jadi kebersatuan di antara Anda semuanya, para asisten imam, itulah yang akan menguatkan Anda dalam pelayanan Anda sebagai asisten imam. Sekian dan semangat. Saya memiliki kesan ketika mendampingi bapak-bapak asisten imam Kristus Raja selama 2 hari ini, kurang lebih 2 hari, saya menemukan bagaimana mereka membangun proses untuk menjadi pelayan Allah sendiri. Nah, saya melihat bahwa mereka pertama-tama ada kemauan untuk melayani, itu yang saya sungguh-sungguh berkesan, dan semua merasa tidak pantas dan layak. Dan dari itu saya melihat bahwa memang kita semua yang melayani di altar Tuhan itu tidak pantas dan tidak layak. Tapi justru kita diminta untuk membuka hati. Dan itu yang proses itu yang saya lihat. Dan proses ini sangat sungguh-sungguh baik untuk kemudian menjadi bekal mereka dalam nanti melayani umat Allah yang dipercayakan mereka ini menjadi asisten imam ini. Itu dan harapannya memang terus-menerus belajar supaya apa yang sudah didapatkan selama rekoleksi ini dikembangkan dan menjadi bekal dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan sendiri kepada mereka dalam pelayanan di gereja atau dimanapun mereka diutus. Demikian, terima kasih. Ya, pemirsa YouTube Kristus Raja dan umat paroki Kristus Raja, hari ini pembekalan rekoleksi asisten imam paroki Kristus Raja telah berakhir dan kami akan kembali ke Surabaya. Dan semoga perjalanan kami di Surabaya tidak kekurangan suatu apapun dan semua akan menjadi berkat bagi umat paroki Kristus Raja pada khususnya. Saya Hieronymus dan kameramen Mat Dery, sampai ketemu di liputan berikutnya. Salam.